Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali lagi di video pembelajaran matematika. Di video ini kita akan mengulas materi yang pernah kita pelajari, yaitu di awal kita belajar tentang penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, pecahan campuran, dan pecahan desimal. Nah, pada penjumlahan pecahan kita juga belajar penyebut yang sama, yang beda. Pengurangan pecahan juga penyebutnya sama, penyebutnya beda. Kemudian pada pecahan campuran kita belajar pengubahan pecahan campuran menjadi pecahan biasa dan penjumlahan pecahan campuran. Kemudian di pecahan desimal kita belajar tentang menjumlahkan pecahan desimal dan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Oke, kita lebih detail lagi ya. Next. Pada penjumlahan pecahan, penyebutnya sama dan penyebutnya beda. Bentuknya seperti ini ya. Kalau penyebutnya sama itu berarti yang penyebutnya yang di bawah itu sama ya, ini 4, ini juga 4. Itu bedanya. Kalau penyebutnya beda berarti yang ini mah 2, yang ini 4, atau nanti beragam bentuk angkanya, bebas seperti apa soalnya ya. Kemudian pengurangan pecahan, penyebutnya sama, penyebut beda, bentuknya seperti ini yang penyebutnya sama ya. Samanya tetap yang bawahnya sama, 10 penyebutnya, atau dengan angka yang lain beda, nanti soalnya seperti apa ya. Kemudian penyebutnya beda, ini juga penyebutnya berbeda bentuknya ya. Nah, seperti itu. Kemudian di pecahan campuran, bentuknya kita belajar pengubahan pecahan campuran menjadi pecahan biasa, penjumlahan pecahan campuran. Pada pengubahan pecahan campuran kita awalnya seperti ini ya, ada bilangan bulatnya dan pecahan biasa, kemudian kita ubah menjadi pecahan biasa saja, hasilnya seperti ini ya. Nah, kemudian pada penjumlahan pecahan campuran sama prinsipnya seperti penjumlahan pecahan biasa, namun ada tambahan di bilangan bulatnya ya. Nanti kamu ini tambahkan bilangan bulatnya, atau bisa menggunakan cara kedua ya yang sudah kita pelajari. Kemudian pada pecahan desimal kita belajar tentang penjumlahan pecahan desimal, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, bentuknya seperti ini ya, penjumlahan pecahan desimal 0,6 contohnya ya, contoh 0,6 ditambah 0,7 hasilnya adalah 1,3 ya. Kemudian pada pengubahan pecahan desimal menjadi pecahan biasa, 0,6 menjadi 6/10 karena di belakang komanya ada satu angka, jadi ini per 10 ya. Kalau 2 angka per 100, kalau 3 angka per 1000. Sudah dibahas ya di sebelumnya. Nah, inilah semua yang telah kita pelajari di pembelajaran matematika sebelumnya ya. Nanti selanjutnya kita akan belajar tentang perkalian pecahan dan pembagian pecahan. Banyak lagi ya. Kita teruskan. Nah, kita mulai ke percobaan latihan soal. Nah, latihan soal ini akan sama persis dengan apa yang akan kita kerjakan pada latihan soal CBT nanti pada pertemuan selanjutnya setelah pertemuan ini ya, pertemuan daring ini. Kita akan melaksanakan CBT ya, atau penilaian harian matematika yang pertama. Ya, kita lihat dulu soalnya seperti apa bentuk soalnya ya. Soal pertama. Nah, kita lihat, ini adalah penjumlahan bacaan. Hasil dari 6/16 ditambah 3/16 berapa? Ada 3/7, 6/16, 9/16, 9/32. Nah, kalian boleh kerjakan. Silakan pause videonya, kemudian kerjakan. Kalau sudah menemukan jawabannya, nanti kita bahas di sini ya. Silakan pause. Sudah? Ya, ketemu jawabannya. Jawabannya adalah yang C ya. Kenapa yang C? Nah, 6/16 ditambah 3/16, karena ini penyebutnya sama, udah tinggal pindahkan saja. Jadi 6 tambah 3 ya. 6 tambah 3 sama dengan 9. Penyebutnya sama, udah pindahin lagi aja ke sini. Tidak usah ditambahkan. Jadi 9/16. Seperti itu ya. Soal yang kedua. Hasil dari 2/9 ditambah 1/2. Ini penyebutnya berbeda ya. Ini 9, ini 2. Silakan pause videonya, kerjakan, lihat jawabannya yang benar yang mana. 1, 2, 3, pause.
Sudah? Oke, kita temukan jawabannya. Jawabannya adalah yang C ya, 13/18. Nah, seperti ini. Karena penyebutnya berbeda, kita samakan dulu. Nah, kalau 2 kali berapa yang hasil 9, ada nggak? Nggak ada ya, berarti kita kalikan saja. 9 kali 2 yang ini ya, jadi ini 9 kali 2, ini juga 2 kali 2, hasilnya 4 ya, hasilnya 4. Kemudian ini juga 2 kali 9, 2 kali 9 ini juga yang atas 1 kali 9, hasilnya 9. Ketemulah 9 kali 2 itu 18 ya, jadi tinggal tambahkan saja ini 4 tambah 9 13, ini pindahkan karena penyebutnya udah sama ya, jadi 13/18. Itu yang soal kedua. Kemudian yang ketiga, hasil dari 3/7 dikurangi 1/7. Ini pengurangan pecahan ya. Nah, silakan pause, kerjakan, lihat jawabannya. 1, 2, 3, pause. Sudah? Oke, kita temukan jawabannya. Jawabannya adalah yang A ya. Yang A. Kenapa yang A? Kita lihat. Ini penyebutnya sama. Jadi tidak ada masalah ya. Kamu tinggal kurangi saja yang atas yang pembilangnya. 3 dikurangi 1 sama dengan 2 ya. Penyebutnya sama, tetap pindahkan saja. Jadi 2/7. Gitu ya. Nomor 4. Nomor 4. Nah, hasil dari 7/10 dikurangi 3/5. Ini penyebutnya berbeda, ini 10, ini 5. Ya, coba kalian silakan pause dulu, kerjakan, temukan jawabannya. 1, 2, 3, pause. Sudah? Oke, kita temukan jawabannya. Jawabannya adalah yang A, 1/10. Ya. Nah, kenapa 1/10? 7/10 dikurangi 3/5. Nah, 5 kali berapa yang hasilnya 10? Ada nggak? Ada. Berarti dikali berapa? Kali 2 ya. 5 kali 2, ini juga yang atas 3 kali 2. Ini tulis lagi di sini ya, 7/10 tetap sama kan ya? Sama 7/10. Ini 3 kali 2 6, 5 kali 2 10. Nah, kalau gue ini udah penyebutnya udah sama ya. Ini sama 10, ini juga 10. Nah, kalau gitu kita tinggal kurangi saja. 7 kurangi 6 sama dengan 1. Penyebutnya pindahkan saja ke sini, jadi 1/10 gitu ya. Soal nomor 5. Bentuk pecahan biasa dari 27/12. 27/12 ya. Nah, silakan berapa jawabannya? Pause. 1, 2, 3, pause. Sudah? Kita temukan jawabannya. Jawabannya adalah yang B ya, 31/12. Nah, kita lihat. Kita coba kalikan ini. 12 dikali 2 ditambah 7 ya. Nah, 2 kali 12 itu adalah 24. Ketemu ini 24 ya. 24 tambahkan dengan 7. Hasilnya adalah 31. Karena ini penyebutnya 12 ini tetap ya, tidak boleh diubah. Tuliskan lagi 12, ini juga tuliskan lagi 12. Jadi hasilnya adalah 31/12 gitu ya. Nomor 6. Ini penjumlahan pecahan campuran ya. Hasil dari 21/4 ditambah 21/4. Ah, ini gimana nih ya? Jawabannya berapa? Silakan kerjakan. 1, 2, 3, pause. Sudah? Jawabannya adalah yang D ya, 41/2. Kenapa 41/2? Kita menggunakan cara yang pertama ya. Nah, ini penyebutnya 2, kita pisahkan dulu. Ini penyebut, ini yang bilangan bulat, ini bilangan bulat. Pisahkan ke sini ya. 2 ditambah 2 dalam kurung, ini pindahkan 1/4. Ini juga pindahkan ke sini 1/4. Nah, tambahkan yang ini, berapa hasilnya? 4 ya. 2 ditambah 2, 4. Nah, ini tambahkan. Karena ini penyebutnya sama, ya sudah tinggal tambahkan saja. 1 tambah 1, 2 ya, sama dengan 2. Nah, ini 2, ini penyebutnya 4, 2/4. Nah, jadi hasilnya adalah 4 2/4. Karena hasilnya 2/4 ini masih bisa disederhanakan, kita bagi 2.
Ya, 2 dibagi 2 sama dengan 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah 4, 1 per 2. Mudah ya. Oke, soal nomor 7. Hasil dari, ini desimal ya, hasil dari 0,7 dikurangi 0,62. Berapa hasilnya? Sudah ada jawabannya? Oke, jawabannya adalah yang A, 0,08 ya. Nah, ingat waktu kita bahas adalah yang sebelumnya dibahas, kalau di belakang komanya cuma satu angka berarti dia per 10 ya, 1 per 10 gitu. Ini kan 0,7 satu angka di belakang komanya berarti per 10. Tapi di sini 2 angka, berarti dia mengikuti yang 2 angka. Ini mengikuti yang 2 angka. Tambahkan 0 di sini ya, 0. Nah, 70 dikurangi 62. Nah, kita coba kurangi. 0 dikurangi 2 nggak bisa ya. Tambah pinjam 1 jadi 10. 10 kurangi 2 8 sini. Ya. Ini sudah dipinjam 1, sisa berapa? Sisa 6. 6 dikurangi 6, 0 dong jadinya. 0 turun 0 juga, jadi hasilnya adalah 0,08 gitu ya. Soal nomor terakhir. Bentuk pecahan biasa dari 0,48. Ini gampang sekali ya. Coba, ini kan di belakang komanya ada 2 angka, berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang C ya, karena di belakang koma itu 2 angka disebutnya per 100, jadi 48 per 100. Mudah ya, gampang ya. Oke, soalnya hanya 8 saja, tapi nanti untuk CBT penilaian harian nanti Bapak akan umumkan berapa soalnya ya. Jadi untuk video ini sampai sini dulu. Untuk pertemuan daring selanjutnya kita akan laksanakan penilaian harian menggunakan CBT ya. Soalnya tidak beda jauh yang barusan kita bahas, yang barusan kita ulas materinya ya. Tidak akan berbeda jauh, insya Allah bisa semuanya. Itu saja dari Bapak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah sampai beres menyimaknya. Mudah-mudahan dipahami. Mohon maaf ya dari salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.